Halo bos, sering tuh gua dapat pertanyaan, bang, gue pengen deh, gue muak sama kerja kantoran 9 to 5 dan dia pengen kerja sebagai seorang yang full time businessman. Entah dia mau jadi influencer yang lagi tren, jadi youtuber atau selebgram, ataupun dia pengen punya usaha sendiri yang dia impikan, dia punya toko online sendiri atau bisnis apapun, buka startup yang baru, dia pengen sekali dan dia muak sama kerja 9 to 5. Pertanyaannya adalah, gimana caranya bang untuk gua keluar dari pekerjaan 9 to 5? Apakah gua keluar sekarang? Gua satu quote buat lo. Untuk keluar dari kerja kantoran 9 to 5, lo harus bisa senang dulu kerja di 9 to 5. Iya. Karena apa bos? Orang itu butuh uang. Orang butuh uang lah. Bagaimana sih kita kalau keluar tiba-tiba sekarang, terus lu jadi nggak ada penghasilan? Satu-satunya hal yang menghambat dan bikin lu pada ragu semua untuk keluar dari kerja 9 to 5 adalah the day, di hari saat lu keluar, maka gaji lu udah nggak lagi. Kecuali lu anak sultan yang duitnya ngocor terus dari langit dan nggak ada serinya. Ya boleh-boleh aja lu keluar, lu nggak perlu soal uang. Uang bukan sebuah masalah buat lu. Tapi kalau lu anak yang orang yang nggak punya uang, yang memang butuh uang, gak usah malu. Semua orang begitu. Gak ada lah orang nggak bisa hidup nggak punya uang. Gue bukan mau mendewakan uang, enggak ya. Gue bukan tipikal orang yang suka mendewakan uang. Tapi gue sadar, ketika lu nggak punya uang, maka lu nggak bisa hidup. Bayangin, mobil yang nggak punya bensin, gimana? Lu mau makan aja susah, lu mau sewa tempat tinggal susah, dan seterusnya itu susah. Pokoknya semua susah deh kalau nggak ada uang. Even lu bangun bisnis pun sangat pengaruh di cash. Gua nggak bilang total pendapatan lu berapa di atas kertas. Gua nggak bilang total penjualan lu atau net lu, enggak. Berapa cash yang lu dapat setiap hari, setiap bulannya. Kalau lu nggak punya cash, banyak bisnis yang jatuh hanya gara-gara dia nggak punya cash. So, lu mau resiko seperti itu lu ambil. Ketika lu keluar dan lu nggak punya uang, lalu lu masuk bisnis lu nggak punya cash, yang ada bos. Dalam 3 bulan lu udah ngap-ngapan, nggak punya duit, dan akhirnya lu balik lagi ke 9 to 5. Begitu terus sampai 10 tahun ke depan. So itu tidak terplan. Cash is king. Ketika lu punya cash, semua bisa jalan. Satu-satunya alasan sebuah bisnis bisa jalan terus adalah ketika dia selalu memiliki cash. Camkan itu di otak lu semua. So dalam video ini gua akan kasih lu tips bagaimana sebaiknya yang harus kita lakukan supaya kita one day, khususnya buat lo semua yang pengen jadi pengusaha, pengen usaha kerja sendiri, pengen jadi orang yang bebas merdeka sesuai slogan kita ya, hidup gue, cara gue, mimpi gue. So dalam video ini gue akan kasih lo tips, langkah-langkah yang bisa langsung lo kerjakan dari sekarang supaya one day lo sama kayak kita semua akan menjadi pengusaha, entrepreneur yang maju. Tonton terus video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel gue. Tonton terus bos. You have your own life. Bullshit lah, lu mengerjakan passion lu, lu king, lu jago, lu keren. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. Halo bos, gue Ricky Konrad. Kalau lu baru pertama kali mampir ke channel gue, subscribe sekarang dan nyalain loncengnya. Karena di channel gue ini lu akan mendapatkan motivasi dan inspirasi supaya hidup lu menjadi lebih hidup lagi dan menjadi orang sukses yang membanggakan semua orang dan lu bisa cerita kemana-mana. Slogan gue adalah hidup gue, cara gue, mimpi gue. Di sini gue sering sharing tentang motivasi. Subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya. Thank you bos. So dalam video ini gue akan membagikan tips supaya apa yang mesti kita lakukan, rencana atau strategi kita supaya kita bisa keluar dari pekerjaan kita yang muak ini, yang membosankan ini, 9 to 5, dan pada akhirnya kita akan bisa menjadi seorang pengusaha yang bebas merdeka, waktu suka-suka kita. Itu kan yang lo mau, duit banyak, waktu suka-suka. Tips nomor 1, kerja sekarang hanya untuk cari duit. Begini maksud gua bos, lu kerja dari jam 9 sampai 5, semangat lu itu cuma satu bos, cari duit, titik. Jangan lebih bos. Gak perlu lu lu pikirkan terlalu dalam, lu pelajari terlalu dalam, gak perlu. Lembur juga gak perlu. Kalau ada kantor lu suruh lu lembur, tolak aja bos. Yang penting ini kerjaan lu ambil apapun kerjaannya. Apapun, lu mau ojek online lu kerjain, lu mau nyapu, ngepel apapun. Yang penting ada suatu pekerjaan yang pasti
untuk dapat duit. Terus berapa banyak duit yang kita butuhkan? Lu yang tahu. Gaya hidup lu mau bagaimana? Berapa duit makan yang lu butuh lu itu. Lu harus coba hitung berapa duit yang lu butuhkan hari ke hari sampai sebulan. Dari situ lu bisa dapat gambaran, oh dengan gaji segini maka gue bisa hidup. So, nyatakan dalam diri lu bahwa lu hanya kerja 9 to 5 hanya untuk cari duit, tidak ada yang lain. Itu poin 1. 2, boleh juga pilih kantor yang sejalan dengan cita-cita lu. Jadi begini, kalau lu punya dream mau jadi seorang startup, kan banyak tuh kita pengen buat aplikasi, bang, gue punya ide, punya web, atau nanti gue punya aplikasi bisa ini dan bisa itu, ide yang brilian, ide yang luar biasa, dan lu yakini dengan darah daging lu ini akan berhasil. Ya lu cari aja kantor startup, paling tidak bos, paling tidak di situ lu bisa belajar hal lain, lu bisa dapat nilai lain. Selain lu dapat uang tadi yang poin 1, lu juga bisa belajar manajemennya, lu juga bisa mulai create network lu, baik ke orang-orang di sekitar dunia startup maupun ke klien calon-calon klien lu atau apapun. Lu bisa mulai start bangun network di situ. Contoh lain juga misalnya lu mau buka toko fashion, dagang. Ya lu bisa start dengan masuk ke perusahaan kantor di industri fashion. Dari situ lu bisa belajar banyak hal. So dari sini lu bisa dapat nilai selain dari uang. Lu bisa dapat uangnya betul sesuai poin 1, dan yang kedua lu bisa belajar hal baru di situ. Lu bisa belajar bagaimana mengaturnya, lu bisa belajar bagaimana merencanakan bisnisnya, lu juga bisa membuka network baru di industri fashion, apapun industrinya. Ini yang gua katakan lu bekerja tapi lu punya strategi. Pekerjaan lo ini yang 9 to 5 akan sejalan dengan ujungnya lo mau bikin bisnis apa. So poin 2 adalah boleh juga lo pilih kantor yang sesuai dengan your dream, your future business. Itu poin 2. 3, di luar waktu kerja lo, startlah bisnis lo. Butuh energi lebih. Lo jangan tanya gue lagi, bang, gue capek bang pulang kantor. Ya udah lo masuk bisnis, gampang kan? Lo kalau mau pengusaha tapi bukan banteng, gak usah lah. Pengusaha itu ngerjain yang dia mimpikan. Lo tau gak mimpi? Mimpi itu ya, gimana ya gue ngomongnya? Lo gak dibayar, lo happy bos. Jadi kalau lo memang belum punya belief, lo belum punya keyakinan, lo belum pengen banget, lo gak usah deh mikir jadi pengusaha. Tapi kalau memang ini udah ada di it's in your blood, memang bisnis ini udah lo impikan, lu pasti nggak akan merasa capek. So jangan datang ke gua, bang, kalau pulang kantor suruh kerja lagi bikin usaha ya capek. Jangan, nggak usah, nggak kepake itu dalam otak gua. Kalau memang ini mimpi lu, gua yakin bos, nggak akan ada rasa capek. So untuk mencapai sesuatu yang besar, gua yakin ketika lu punya gairah yang tinggi, semangat yang tinggi, lu punya belief yang tinggi, pasti nggak akan capek. So hal ini menurut gue sangat mungkin untuk dilakukan sepanjang di saat waktu kerja lu hanya lakukan itu buat uang. So pada saat lu pagi dari 9 to 5, lu tidak akan kehilangan semangat juga karena lu butuh duitnya bos, untuk makan bos. Tetapi di luar itu walaupun nggak ada duitnya, lu lakukan mulai start bisnis lu. Kita ambil contoh, lu mau jadi seorang YouTuber, ya kan? YouTuber gaming ya. Banyak ya sekarang ya, lu pada mau jadi gamers kan, YouTuber gaming. Lu bisa habis dari waktu kerja lu kerjain YouTube lu bikin video lu 1 jam, 2 jam lu bikin video lu lakukan, lu start. Untuk menjadi seorang YouTuber gaming lu nggak bisa dapat 1 bulan, 2 bulan kecuali ada hoki, tapi itu nggak lumrah. Ini adalah suatu journey yang panjang bos. Gua katakan sekali lagi, ini journey yang panjang. Tetapi kalau lu nggak start sekarang, lu akan ketinggalan kereta. Yang lain sudah mulai start. Kalau lu lihat sekarang YouTuber gaming yang tinggi-tinggi subscribernya, lu name it siapapun ini, lu lihat ya, dia sudah mulai 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Dia terus secara konsisten, dia bikin videonya setiap hari, setiap saat. So ini dari YouTuber, apapun, ketika lu mau bikin toko, lu bikin aja terus tokonya. Lu bikin aja langsung, lu mulai start setelah pulang kerja, lu mulai start tokonya. Dan ini pasti gue yakin bisa, sepanjang memang ini mimpi lo. Pertanyaannya, lu udah punya mimpi belum? Apa sih sebenarnya bisnis lu? Jangan lu pengen jadi pengusaha tapi pas gue tanya, usaha apa bos? Nggak tahu bos, lihat gimana ntar aja. Bullshit bos. Selesai nonton ini,
Lu langsung buka toko lu sesuai mimpi lu. Setuju bos? Komen di bawah ini. Yang mana lu? Apakah lu tipe orang yang pengen usaha tapi belum tahu usahanya apa? Kacau lu berarti kan? Atau yang kedua, lu memang tahu persis lu pengen bikin apa? Komen di bawah. Bang gue yang nomor 1 atau bang gue yang nomor 2. Komen ya, gue tunggu bos. Gue penuh dari lu. 4. Sampai ketika lu merasa duitnya cukup, maka lu bisa menjadi 100% pengusaha. Gini, pada awalnya usaha lu 0, tapi lu lakukan terus dengan penuh semangat dan penuh keyakinan, karena ini mimpi lu. Lu lakukan terus, lama-lama hasilnya mulai kelihatan. Ingat bos, gue selalu katakan dan gue selalu mendorong orang untuk menjalankan usaha semau-mau otaknya, yang menurut dia benar saja. Lo lakukan yang bikin lo happy, nggak usah pusing-pusing apa kemauan pasar, apa kemauan orang, apa enggak. Lu pengennya gimana, lu buat. Oke? Pada saatnya nanti di titik ketika usaha lu sudah mulai ada hasilnya dan lu rasa ini cukup dengan gaya hidup lo, kan lu yang nentuin sendiri gaya hidup lo. Apakah lo mau tiap hari mesen kopi ada mereknya, ataukah lu cukup kopi sasetan? Ya kan, itu beda loh. Kalau kopi ada mereknya itu bisa 70.000 loh. Kalau kopi sasetan 2.000 perak bos. Lu yang mana? Nah, kalau ini sudah accept, lu sudah terima gaya hidup ini dan hasil usaha lu merasa lu udah cukup, lu bisalah keluar 9 to 5. Itu menurut gua saat yang tepat, lu menjadi 100% full time entrepreneur. So, dengan mengikuti 4 langkah ini, mulai dari langkah pertama, kedua, ketiga, dan keempat, begitu urutannya, gue yakin bos, setiap orang mampu bekerja sebagai pengusaha. Setiap orang mampu menjadi YouTuber, selebgram, atau apapun yang lo impikan, selama lo memiliki strategi yang tepat. Ikuti 4 langkah ini, dan gue yakin lo semua punya potensi yang besar untuk menjadi orang sukses sesuai apa yang lo inginkan. Komen di bawah ini, siapa yang setuju sama 4 tips ini? Gue mau dengar komen lo. Dan kalau video ini bermanfaat buat lo, share video ini ke seluruh penjuru dunia supaya teman-teman lo yang muak sama pekerjaan kantoran 9 to 5, supaya teman lo yang bermimpi untuk tidak lagi kerja 9 to 5 mendengar ini, dan kita semua sama-sama bisa maju sesuai mimpi kita masing-masing. Thank you bos, udah nonton video gue. Hidup gue, cara gue, mimpi gue.